Daun-daun tembakau yang telah dipanen masih perlu pengolahan sebelum sampai pada konsumen akhir. Jadi setelah dipanen, daun tembakau itu harus ditata terlebih dahulu sebelum nantinya difermentasi. Tujuannya supaya fermentasinya hasilnya bagus dan juga merata panasnya, nggih, Pak? Pengelompokan daun didasarkan pada kualitas. Paling mudah dilakukan yaitu berdasarkan warna daun. Cara natanya tuh gampang banget. Jadi dua daun yang utuh kayak gini nih, itu dijadikan sebagai sampul untuk membungkus daun-daun yang ini terlalu tuang ya Pak. Nah, yang terlalu tuang ini bisa di dalam taruhnya. Nah, ini dalam sehari bisa panen sampai 350 kilo daun. Makanya harus langsung dikerjain. Dikerjainnya pun rame-rame biar cepat selesai karena harus cepat-cepat difermentasi. Cuman orang yang punya kamar tembakau juga punya kamarnya masing-masing. Jadi kamarnya ini berdasarkan berapa hari si tembakau ini difermentasi. Dan ini aromanya menyengat. Jadi cara natanya pun nggak boleh sembarangan. Ini harus sejajar gini dan harus berdiri ya Mas ya. Iya. Karena nanti ada proses penguapan biar panasnya tuh merata. Kalau gini nanti dia panasnya nggak naik tapi malah di dalam jadi hasilnya kurang bagus gitu. Setelah ditata seperti ini, itu ditunggu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari tergantung hasilnya nanti. Dan setelah itu dirajang ya Pak? Dirajang. Ada nggak Pak yang siap untuk dirajang? Oh ada. Ada? Oke ya wis kita rajang aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah kalau ini udah difermentasi selama 9 hari dan dia mengeluarkan jamur kuning. Nah ini yang disebut serintil. Tuh. Jadi serintil ini nanti ketika dijemur dia warnanya akan menghitam. Nah ini nih kualitas terbaiknya ya di sini. Serintil merupakan nama komoditas tembakau khas Kabupaten Temanggung yang bermutu tinggi. Mutu tembakau serintil ditujukan oleh harganya yang mampu mencapai 6 kali lipat harga komoditas tembakau biasa. Meski demikian, kemunculan tembakau serintil tidak dapat diprediksi. Petani tembakau meyakini bahwa kemunculan serintil dipengaruhi oleh setidaknya 4 faktor. Menariknya kalau tembakau yang ada serintilnya ini tuh membawa keberkahan buat para petani. Jadi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu Siti, Wiji, Wanci, dan juga Wahyu. Tebal irisan rajangan daun tembakau antara 1,5 mm hingga 2,0 mm. Pisau yang digunakan untuk merajang harus selalu tajam agar hasil rajangannya baik dan seragam. Nah kalau udah dirajang ini harus cepet-cepet dianjang. Walaupun sebenarnya cuaca masih kurang ini ya Pak ya, kurang bagus ya, masih mendung. Tapi nggak apa-apa, yang penting digelar dulu. Rumah petani tembakau Legok Sari rata-rata menggunakan prinsip desain fungsional, yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus sarana pendukung usaha tani tembakau. Bagian atas secara umum didesain terbuka tanpa atap yang biasanya digunakan untuk menjemur rajangan. Menjemur tembakau di rumah sendiri akan lebih memudahkan pemindahan rigen seandainya tiba-tiba hujan. Petani Legok Sari lebih memilih menjemur di rumah sendiri karena didorong oleh keyakinan mereka tentang bun atau kabut lokal yang dianggap merupakan faktor utama pembentuk tembakau serintil. Jadi habis dirajang, daun tembakaunya harus langsung dianjang. Dan ini nggak boleh terlalu tebal karena cuacanya lagi mendung. Jadi kalau terlalu tebal nanti nggak kering. Iya, nggak kering. Kayak jeruk nipis, motongnya ada caranya. Yang udah kosong nih, sarang-sarang begini, ini dibikin lagi jadi lilin. Kayak gini cara bikinnya. Begitu dicelup angkat, nanti sampai akhirnya jadi besar seperti ini. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Kalau di sini, pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti akan kita angkat, sementara dinding, lantai itu dibongkar semua.
Nah ini yang saya bilang, jadi memang acara tahunan. Kalau misalnya kita lihat, ini jarak sungainya nanti sampai 1,5 kilo.